Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ilmu pendidikan Islam. Yang pertama adalah pembahasan tentang konsep dasar ilmu pendidikan Islam. Pendidikan dalam Islam secara bahasa memiliki terma yang sangat varian. Perbedaan ini tidak terlepas dari banyaknya istilah yang muncul dalam Al-Quran dan Al-Hadits sebagai sumber rujukan utama pendidikan Islam yang menyebutkan kata kalimah yang memiliki konotasi pendidikan atau pengajaran. Setidaknya ada 4 istilah yang digunakan untuk menyebutkan makna pendidikan. Misalnya tarbiyah, ta'dib, ta'lim, dan riyadhah. Pendidikan Islam adalah proses bimbingan kepada manusia yang mencakup jasmani dan rohani, yang berdasarkan pada ajaran dan dogma agama agar terbentuk kepribadian yang utama menurut aturan Islam dalam kehidupannya sehingga kelak memperoleh kebahagiaan di akhirat. Yang kedua adalah sumber dan dasar ilmu pendidikan Islam. Dasar pendidikan Islam identik dengan dasar ilmu itu sendiri. Keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadits. Dari kedua sumber inilah kemudian muncul sejumlah pemikiran mengenai masalah umat Islam yang meliputi berbagai aspek, termasuk diantaranya masalah pendidikan Islam. Yang ketiga adalah tujuan pendidikan Islam, pendidikan nasional, dan pendidikan barat. Pendidikan agama Islam merupakan komponen penting dalam menghadapi era globalisasi. Untuk menghadapi tantangan globalisasi tersebut, diperlukan pembinaan moral dan kemanusiaan bangsa yang didasarkan kepada ajaran agama. Jika moralitas dan kemanusiaan dalam kehidupan bangsa merupakan komitmen bersama, maka rekonstruksi dan reformasi pendidikan agama menjadi kemestian dan keharusan bagi segenap kalangan agamawan, tokoh intelektual, dan kaum pendidik. Bahwa pendidikan Islam secara epistemologi menyatukan antara jasmani dan rohani sebagai sebuah proses pembinaan dan bimbingan yang dijalankan berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadits untuk mengembangkan potensi yang ada pada peserta didik menjadi manusia yang sempurna, yaitu manusia yang dapat memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bahwa epistemologi Islam dan Barat tentang pendidikan berbeda. Karena pendidikan Islam dipandang sebagai proses bimbingan jasmani rohani berdasarkan ajaran agama Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Sedangkan pendidikan Barat berlandaskan pada spekulasi filosof yang digunakan mengembangkan dan membangun pengetahuan dalam mencapai tujuan hidup. Perbedaan keduanya juga dapat dilihat pendidikan Islam berlandaskan pada Al-Quran, Al-Hadits, serta ijtihad, sedangkan Barat berlandaskan rasio dan kekuatan akal. Yang selanjutnya adalah sistem pendidikan Islam dan sistem pendidikan nasional. Pendidikan Islam adalah segala upaya atau proses pendidikan yang dilakukan untuk membimbing tingkah laku manusia, baik individu maupun sosial, untuk mengarahkan potensi, baik potensi dasar maupun potensi ajar yang sesuai dengan fitrahnya, melalui proses intelektual dan spiritual berlandaskan nilai Islam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Di mana tujuan pendidikan pada dasarnya yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa dan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sistem pendidikan Islam dan sistem pendidikan nasional juga merupakan bagian dari pendidikan nasional, di mana pendidikan Islam hadir berdasarkan aspek sejarah dan sosial kultur pada masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Maka dalam hal ini, pendidikan Islam menjadi salah satu kebutuhan masyarakat di Indonesia. Pendidikan Islam juga salah satu jawaban dari problematika derasnya arus globalisasi di Indonesia. Yang selanjutnya adalah hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional. Hubungan pendidikan Islam dan pendidikan nasional tidak dapat dipisahkan. Keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat.
Dalam hal ini dikaitkan dengan konsep penyusunan sistem pendidikan nasional tersebut. Suatu sistem pendidikan nasional harus mementingkan masalah eksistensi umat manusia pada umumnya dan eksistensi bangsa Indonesia khususnya dalam hubungan masa lalu, masa kini, dan kemungkinan perkembangan masa depan. Dengan melihat kedua tujuan pendidikan di atas, baik tujuan pendidikan nasional maupun tujuan pendidikan Islam, ada kesamaan yang ingin diwujudkan, yaitu dimensi ukhrawi dan dimensi duniawi. Yang selanjutnya adalah peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam. Pendidik dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi efektif, kognitif, maupun psikomotorik sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Secara umum, pendidik adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik. Dalam perspektif pendidikan Islam, peserta didik merupakan subjek dan objek. Oleh karena itu, proses kependidikan tidak akan terlaksana tanpa keterlibatan peserta didik. Di dalamnya, ia adalah orang yang belajar untuk menemukan ilmu. Karena dalam Islam diyakini ilmu hanya berasal dari Allah, maka seorang peserta didik harus berupaya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dengan senantiasa mensucikan dirinya dan taat kepada perintahnya. Yang selanjutnya adalah azas-azas dan batas-batas pendidikan Islam. Ilmu pendidikan Islam ialah proses yang dilakukan secara bertahap, berjenjang, terencana, terstruktur, serta harus-menerus tentang pengetahuan dan nilai Islam kepada peserta didik melalui upaya pengajaran, pembiasaan, bimbingan, pengasuhan, pengawasan, pengasuhan, dan pengembangan untuk mencapai kesempurnaan hidup. Asas pendidikan Islam merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Adapun asas-asas ilmu pendidikan Islam diantaranya ialah asas tutwuri handayani, asas belajar seumur hidup, asas kemandirian dan belajar, asas keyakinan, asas keteladanan. Batas-batas artinya menjadi ruang lingkup yang menjadi landasan dasar-dasar ataupun batasan serta sumber dari pendidikan Islam. Seperti halnya dengan Islam yang menjadi pokok sumber hukumnya, maka itu pula lah yang menjadi batasan dari ilmu pendidikan Islam. Adapun batas-batasan pendidikan Islam tersebut diantaranya adalah Al-Quran, As-Sunnah, serta ijtihad. Yang selanjutnya adalah pendekatan, strategi, metode, dan teknik dalam pendidikan Islam. Pendekatan pembelajaran berbicara tentang sudut pandang kita terhadap serangkaian proses pembelajaran. Pendekatan pembelajaran merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses pembelajaran yang masih bersifat sangat umum. Secara garis besar, pendekatan dalam pembelajaran terbagi dua, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik dan pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada pendidik. Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Strategi pembelajaran merupakan turunan dari pendekatan pembelajaran. Menurut Kemp, strategi pembelajaran adalah suatu serangkaian kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan pendidik dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Metode adalah suatu sarana untuk menemukan, menguji, dan menyusun data yang diperlukan bagi pengembangan. Metode dapat diartikan sebagai kegiatan pendidik dalam kegiatan pendidikan untuk memberikan pemahaman kepada siswa agar mencapai hasil belajar yang optimal sesuai dengan tujuan pendidikan. Dengan demikian, metode merupakan bagian penting dalam mencapai keberhasilan pendidikan. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalkan, penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Yang selanjutnya adalah komponen media dalam pendidikan Islam dan kurikulum pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam, atau sering disebut dengan tarbiyah Islamiyah, metode, pendekatan, dan teknik mendapat perhatian yang besar. Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber ajaran agama. Islam berisi prinsip dan petunjuk yang dapat
diinterpretasikan menjadi konsep-konsep tentang metode. Ada berbagai macam metode dalam pendidikan Islam, yakni metode teladan, metode cerita, ceramah, tanya jawab, dan sebagainya. Dengan adanya metode pendekatan teknik baik, maka kegiatan pendidikan Islam akan tercapai tujuannya. Media pendidikan agama adalah semua aktivitas yang ada hubungannya dengan materi. Pendidikan agama, baik yang berupa alat yang dapat diragakan maupun teknik atau metode yang secara efektif dapat digunakan oleh guru agama dalam rangka mencapai tujuan tertentu dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dan selanjutnya adalah pengembangan materi dan evaluasi dalam pendidikan Islam. Evaluasi adalah suatu proses dan tindakan yang terencana untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan peserta didik terhadap tujuan pendidikan, sehingga dapat disusun penilaiannya yang dapat dijadikan dasar untuk membuat keputusan. Evaluasi pendidikan Islam adalah suatu proses dan kegiatan penilaian yang terencana terhadap peserta didik dari keseluruhan aspek mental, psikologis, dan spiritual religius dalam pendidikan Islam untuk mengetahui taraf kemajuan dalam pendidikan Islam. Adapun tujuan evaluasi yaitu mengetahui kadar pemahaman peserta didik, mengetahui siapa peserta didik yang cerdas dan lemah, mengumpulkan informasi untuk mengetahui penguasaan peserta didik dalam kompetensi, subkompetensi tertentu, untuk mengetahui kesulitan belajar peserta didik, dan untuk memberikan arah dan lingkup pengembangan evaluasi selanjutnya. Adapun tanggung jawab dan penanggung jawab dalam pendidikan Islam. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sesuatu sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Setiap manusia memiliki tanggung jawab, yaitu tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap masyarakat, dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Tanggung jawab dalam Islam juga tidak jauh pengertiannya dengan pengertian tanggung jawab secara umum. Tanggung jawab dalam Islam terkait dengan tanggung jawab manusia terhadap dirinya sendiri yang berkaitan dengan Allah. Tanggung jawab dalam Islam terkait dengan balasan akan semua perbuatan manusia di dunia ini, yaitu berupa dosa dan pahala. Semua perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sistem pendidikan Islam di Indonesia dan permasalahannya. Sistem pendidikan adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang ada dalam proses pendidikan, di mana antara satu komponen dengan komponen yang lainnya saling berhubungan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan pendidikan. Perkembangan dunia di era globalisasi ini memang banyak menuntut perubahan ke sistem pendidikan nasional yang lebih baik serta mampu bersaing secara sehat dalam segala bidang. Salah satu cara yang harus dilakukan bangsa Indonesia agar tidak semakin ketinggalan dengan negara-negara lain adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikannya terlebih dahulu. Perkembangan dunia di era globalisasi ini memang banyak menuntut perubahan ke sistem pendidikan nasional yang lebih baik serta mampu bersaing secara sehat dalam segala bidang. Dengan meningkatnya kualitas pendidikan, berarti sumber daya manusia yang terlahir akan semakin baik mutunya dan akan mampu membawa bangsa ini bersaing secara sehat dalam segala bidang di dunia internasional. Adapun periodisasi pendidikan Islam dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase pendidikan Islam masa prakonsepsi. Yang kedua adalah fase pendidikan Islam masa pranatal tarbiyah qabl al-wiladah. Yang ketiga adalah fase pendidikan Islam masa pasca natal atau tarbiyah ba'da al-wiladah. Yang selanjutnya adalah pendidikan Islam di era revolusi industri dan di era merdeka belajar. Dalam era revolusi industri dan era merdeka belajar, pendidikan Islam memiliki peran yang penting dan relevan dalam beberapa aspek. Yang pertama adalah memasyarakatkan nilai-nilai Islam, yang kedua adalah membangun kecerdasan holistik, yang ketiga adalah mengembangkan pemikiran kritis dan kreatif. Yang selanjutnya mungkin akan kami akhiri sesi ini dengan membaca lafal hamdalah. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.